Pak, saya tuh pindah ke tempat ini sejak 2005, berbarengan sama orang di rumah ini. Tadinya rumah ini sempat ditempatin sama Pak Agung. Cuma baru seminggu Pak Agung memang pindah lagi. Kalau sebelum Pak Agung saya nggak tahu sih ini rumah bekas apa, Mas. Soalnya di daerah sini tuh memang sering banyak orang baru, orang pindah, karena memang rata-rata kan dibeli buat kantor, Mas, di sini. Yaudah, Mas, ya, sampai di situ aja dulu, saya mau pulang. Mau balik, Pak Simon. Pamit ya, Mas. Semoga ketemu temennya. Kalau butuh bantuan saya bilang ya rumah saya di situ. Udah, ya. Udah lah, balik lah ini Pak Simon kan. Yang akhirnya mereka tahu ternyata sebelum mereka, orang ini juga ada yang nggak tahan di rumah ini seminggu langsung cabut kok. Pak Simon balik, sementara Isto dan kawan-kawan ini pun lanjut lagi untuk mencari Kenny. Dah. Setelah beberapa jam kemudian, Isto sama kawan-kawan mulai nyerah, Wak. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk nelpon polisi. Nah, sebelum mereka nelpon polisi, Wak, tiba-tiba suara handphonenya si Kenny ini bunyi dari dalam kantor. Mereka langsunglah masuk itu kan ke dalam kantor. Dan pas mereka masuk ini, kalian tahu, mereka lihat Kenny tergeletak, Wak, di halaman belakang. Tergeletak, padahal sebelumnya mereka udah ke halaman belakang tuh entah berapa kali. Nggak ada Kenny sama sekali, ini tergeletak dia di situ. Dan saat itu pun tanpa tanya kok bisa, langsung lah itu digotong itu si Kenny kan. Ditaruhlah di sofa ruang tamu, ruang TV. Dan mereka mencoba menyadarkan Kenny. Kenny nggak sadarkan diri, Wak. Tidak lama kemudian Kenny tersadar, tapi langsung memuntahkan air yang banyak kali, Wak. Tersadarnya perkara muntah air, macam orang habis tenggelam gitu loh, Wak. Macam orang habis tenggelam, tapi anehnya tubuhnya nggak basah. Kering kelontang badannya siapa itu si Kenny. Wah, muntah, ih kok air yang keluar ini, kenapa dia? Udah lah, langsung diusap-usap sama kawannya kan, punggungnya dikasih handuk, cuci muka lah gitu. Dah sampai akhirnya si Kenny ini cukup tersadar, Wak. Mereka pun langsung lah cepat-cepat balik ya. Udah kuat kau berjalan, balik kita ya. Balik semua dan beberapa ada yang memutuskan untuk menemani Kenny nginap di rumahnya. Jangan si Kenny ini sendirian dulu. Sesampainya di rumah Kenny, barulah Wak Kenny pun bercerita hal yang dia alami yang sangat aneh sekali. Jadi kata si Kenny, Wak, waktu aku masuk ke dalam kantor dan mengambil handphoneku di meja TV, tiba-tiba aku kejatuh, Wak, karena kakiku ada yang nyeret. Terseret aku sampai halaman belakang. Dan tiba-tiba aja, Wak, si Kenny ini kayak diceburkan ke kolam yang sangat dalam. Ke kolam, padahal kan gak ada kolam di halaman belakang itu kan. Dan jelas-jelas di halaman belakang itu cuma ada rerumputan aja. Itulah tempat mereka ngerokok. Dan menurut Kenny, Wak, dia hampir aja gak tertolong karena ya dia ngerasa ditenggelam kok. Nah pas itu dia lihat ada seseorang berjubah hitam berenang nih ke arah ya kan. Lidah sosok itu menjulur panjang, Wak. Dan lidahnya inilah yang melilit-lilit lehernya si Kenny. Pas si Kenny ini ditarik sama sosok itu, tiba-tiba ada seekor ular putih datang. Sosok ular putih itulah, Wak, yang akhirnya menolong si Kenny ini keluar dari kolam itu. Kan bayangkan.